nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Siapa saja pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan para murid tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan Anak Manusia tidak menjadi penting jika para murid dalam hidupnya memiliki sikap waspada dan berjaga-jaga. Melihat tanda dan membaca situasi menjadi kepekaan rohani yang diperlukan oleh para murid. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi gambaran tentang orang-orang dalam kisah Perjanjian Lama. Dimulai dari peringatan Nabi Nuh yang tidak dihiraukan oleh umat beriman. Sementara Nabi Nuh dan keluarganya mempersiapkan apa
apa yang perlu. Orang-orang pada umumnya justru menertawakan mereka. Bahkan ada yang makan minum sampai mabuk. Mereka berbuat sekehendak hati tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Mereka lengah dan terbuai akan kemabukan dan kedurhakaan. Akhirnya mereka semua binasa. Sementara Nuh dan keluarganya selamat karena mengerti tanda dan peringatan Allah. Kisah Sodom dan Gomora juga demikian, karena kemabukan dan kedurjanaan dua kota itu dimusnahkan Allah. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Mereka tetap pada pola hidup yang tidak membawa keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak para murid dan kita semua agar selalu mempunyai hati yang terjaga, waspada, dan siap sedia dalam menantikan kedatangan Anak Manusia yang tidak seorang pun tahu kapan saat dan waktunya. Waspada berarti tidak terlena dengan kemabukan-kemabukan yang membuat diri kita tidak sadar. Kemabukan itu dapat berupa minuman keras, namun yang jauh lebih keras adalah kemabukan akan keserakahan, ketamakan, dan kedegilan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan tegas Yesus mengatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saat Anak Manusia datang, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kepasrahan total menjadi jalan keselamatan. Jika berusaha untuk lari, kita akan binasa. Membiarkan Allah hadir dan membimbing kita adalah jalan keselamatan yang abadi. Persiapan yang diperlukan adalah saat ini, saat kita masih mampu merenung dan bertindak. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja hari ini memperingati Santo Yosafat Hunshevchen. Ia menjadi martir karena usahanya mempersatukan umat beriman. Gereja-gereja Kristen di Ukraina yang mengalami perselisihan. Yosafat juga merupakan pengkhotbah terkenal. Melalui khotbahnya yang mengagumkan, ia telah membawa kembali banyak orang Kristen yang hidupnya menyimpang untuk kembali ke pangkuan gereja. Kiranya kita dapat juga melakukan hal yang sama pada zaman ini. Membawa sebanyak mungkin orang yang tersesat kepada Tuhan dan menjadi pemersatu bagi yang tidak rukun. Ya Tuhan, bantulah kami agar mampu terus berjaga dan waspada dalam hidup ini. Semoga kami tidak terbuai dengan makan minum yang memabukkan atau mengejar kenikmatan duniawi sehingga melupakan perjuangan untuk mendapatkan kehidupan abadi bersamamu. Tuntun dan sertailah kami agar iman kami tidak goyah karena aneka godaan. Doa ini kami haturkan kepadamu Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya.
bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.